Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya Hengki. Masih hari yang sama, masih di jam yang kurang lebih sama. Baru aja saya bikin video yang sebelum video ini itu untuk perkenalan. Dan sekarang saya akan bahas kenapa sih supir di Bali itu harus punya blog atau website gitu. Ya, kalau menurut saya pribadi itu penting ya teman-teman. Penting juga untuk jangka panjang, untuk jangka pendek, atau secara langsung supaya bisa langsung dapat pelanggan, bisa langsung dapat tamu gitu. Mungkin kalau saya ngomong langsung dapat tamu, mungkin ada beberapa teman-teman mungkin yang mikir emang bisa langsung dapat tamu. Bisa teman-teman, kalau dari blog itu bisa langsung dapat tamu, tapi nanti perlu dioptimasi, mungkin pakai iklan gitu teman-teman ya. Jadi kita pakai iklan, jadi seperti di bus gitu, dia langsung ada di posisi utama, atau dia nguber nguber orang yang udah memang tertarik atau berencana ke Bali. Itu nanti bisa tayang di handphonenya mereka, seperti itu teman-teman gitu. Jadi kalau punya blog itu pentingnya apa, itu kan untuk lebih detailnya ya teman-teman. Jadi di sosial media itu bagus, cuman itu secara singkatnya gitu. Bahkan kalau kita iklan di sosial media seperti di Facebook, TikTok, yaitu seperti pendeknya aja gitu, intinya aja. Tapi selebihnya itu biasanya nanti akan didirect ke blog atau websitenya. Nanti di website itu dijelaskan lagi detailnya. Contoh di video TikTok atau di Instagram, kita bikin video pendek tentang sewa mobil di Bali atau cuman gambar gitu, nanti ketika orang klik langsung masuk ke website. Nah, nanti di website itu ada penjelasannya lebih detail, mobilnya apa, tahun berapa, ketentuan sewanya, harganya, seperti itu ya teman-teman. Nanti di sanalah baru mungkin ada 80% orang mulai tertarik gitu. Nanti bisa langsung ngubungin penyedianya gitu, mungkin lewat WhatsApp atau formulir, seperti itu teman-teman. Tapi yang mau saya bahas juga, kita tuh nanti blog yang mau saya buat untuk teman-teman itu sangat sederhana sekali ya teman-teman. Jadi artinya untuk teman-teman yang gaptek sekalipun, yang nggak ngerti pun, nanti bisa langsung bikin ya teman-teman gitu. Walaupun nanti belum bisa langsung dapat tamu gitu, tapi seenggaknya udah mulai gitu. Nanti sedikit demi sedikit, kapan ada waktu ditambahin lagi, jadi lama-lama makin bagus vlognya, makin lama umurnya, makin tua makin bagus, makin rame gitu. Dan nanti bisa di promosin juga secara gratisan, secara organik biasa orang bilangnya ya. Caranya kita share ke sosial media, ke WhatsApp kita, supaya tamu-tamu kita lihat. Yang awalnya kita cuman bikin status-status aja, nanti kita yang awalnya kita cuman buat status-status aja di WhatsApp, nanti kita bisa share blog kita atau website kita. Jadi tamu kita nanti bisa lihat, oh ternyata si Hengki sekarang udah punya blog loh, lebih jelas, ada gambar mobilnya, ada harganya gitu, oh ada paket-paket turnya juga gitu. Jadi walaupun blog gratisan juga, pasti ya teman-teman ada rezekinya gitu, dan nggak kalah sama website-website profesional gitu. Bahkan pengalaman saya pribadi ya teman-teman, semakin blog itu dibuat secara personal, seperti kayak to the point untuk jasa kita, itu semakin orang tuh tertarik gitu loh teman-teman. Apalagi kalau isinya tuh kayak apa adanya gitu, jadi kayak kesan murahnya gitu ada gitu loh. Nggak murahan, tapi contoh kayak kayak travel di Bali gitu. Orang kan berpikir kalau travel datang ke vendor, vendor nanti oper ke supir, mungkin ada
markup harganya yang beberapa ratus ribu seperti itu. Tapi kalau mereka ketemu situs yang blog yang langsung ke supirnya langsung gitu, mereka kadang senang gitu. Makanya saya ada satu blog yang nggak saya apa-apain, tetap saya buat sebiasa mungkin, sesederhana mungkin gitu, tapi saya kaitkan ke sosial media gitu. Sosial media saya sangat aktif gitu, sekarang aja udah jarang gitu. Dulu sosial media saya setiap bawa tamu, saya sempetin foto sama tamu, foto-foto tamu kita upload gitu kan. Teman-teman juga pasti sering foto-foto sama tamunya, itu diuploadin ke Instagram, ke Facebook seperti itu. Jadi itu sebagai bukti gitu, apalagi kalau aktif dan sering dan rutin seperti itu. Nanti jadi orang yang masuk ke situs kita, ke blog kita, saat saat lihat sosial media kita semakin percaya gitu. Oh iya gitu. Jadi nanti mereka bisa nih ngubungin kita seperti itu ya teman-teman. Dari situ pentingnya blog itu untuk jangka panjang. Kalau sekarang baru belajar bikin blog, itu ya mungkin yang belum bisa dapat tamu, tapi seenggaknya kita udah punya informasi yang jelas untuk jasa kita seperti itu teman-teman, dan punya sendiri gitu loh. Jadi enakan kayak punya sendiri, tiba-tiba punya bisnis sendiri, punya usaha sendiri gitu, atau punya travel sendiri, punya merek sendiri gitu. Jadi ada yang bisa langsung kasih nama mereknya nama sendiri, atau merek nama travelnya seperti itu ya teman-teman gitu. Atau kalau teman-teman yang udah banyak mobilnya, foto-foto asli mobilnya bisa diupload di situ, jadi orang bisa lihat semua jelas bagus gitu teman-teman. Jadi nanti kedepannya semakin dikunjungi terus blognya, semakin bagus gitu di internet posisinya, karena blog juga, website juga, untuk satu kategori aja, contoh sewa mobil di Bali ya, itu bisa ratusan bahkan ribuan mungkin seperti itu. Kita nggak tahu posisi punya kita itu di mana gitu. Jadi yang bikin blog kita bagus itu semakin banyak dikunjungi orang, nanti posisinya semakin bagus. Nah kalau posisinya semakin bagus, ada kemungkinan kita punya pembeli seperti itu ya teman-teman. Jadi pentingnya buat blog atau website untuk teman-teman supir di Bali ya tadi itu, di sosial media itu bagus, di Facebook itu bagus gitu, tapi lebih bagus lagi kalau ada detailnya di blog atau di website seperti itu. Kalau kita sudah expert, sudah ahli di periklanan, mungkin tanpa blog juga bisa kok gitu dapat tamu dari Instagram, dari TikTok. Mungkin kalau buat video-video yang menarik itu bisa kok, dari TikTok aja kita bisa dapat tamu banyak kok. Tapi kan kembali lagi, kalau teman-teman nggak bisa bikin video, atau nggak punya kesempatan bikin video, atau nggak ngerti, atau kurang pede kalau di dalam kamera seperti itu. Kalau kayak saya kan ya, karena untuk urusan kerjaan ya saya pede-pede aja teman-teman, ya langsung aja ngomong seperti ini tanpa diedit, tanpa bagaimana, nanti langsung saya upload. Yang penting bagi saya yang pertama itu informasinya dulu. Sama seperti blog atau website, itu yang terpenting di dalam blog atau di dalam website itu cuma satu, yaitu informasi yang valid seperti itu. Biarpun websitenya itu bagus, ada animasinya, ada bagaimananya juga, kalau informasinya itu nggak jelas, informasinya itu ngaco, informasinya itu prank. Saya contoh prank gimana ya, saya di judul sewa mobil di Bali mulai 300 ribuan, giliran masuk 700 ribu. Yang 300 ribu apa? Yang 300 ribu mobilnya tahun lama gitu. Itu termasuk prank gitu. Pengunjung jadi masuk cuman sebentar, udah lihat harganya, dia ngerasa aduh prank lagi, jebakan Batman, akhirnya keluar. Di situ Google itu merekam
aktivitasnya pengunjung itu kok sebentar. Dari situ Google jadi tahu kalau blognya teman-teman, website teman-teman itu nggak bagus gitu. Dimana nggak bagusnya Google juga nggak tahu, tapi yang didetek Google itu pengunjung nggak nyaman lama-lama di situ, seperti itu ya teman-teman. Jadi biar tampilannya bagus, biar gambarnya bagus, kalau informasi yang dicari itu di dalam nggak ada, nggak jelas, nggak tepat, dan masuk nggak ada apa-apa, ya pasti pengunjungnya keluar lagi, seperti itu ya teman-teman. Jadi blog itu menurut saya penting teman-teman, website itu penting. Jadi mulai dari blog gratisan, nanti ada rezeki lagi, bisa di-upgrade lagi, ditambah lagi, nggak kerasa teman-teman punya skill baru gitu. Yang tadinya cuma mau buat blog buat rental mobilnya, kedepannya malah bisa jadi bikin toko online gitu. Atau udah alih profesi jadi pemborong atau jadi jasa lainnya gitu, bisa dibikin di situ juga, seperti itu ya teman-teman. Jadi itu penting gitu. Jadi gitu aja ya teman-teman, thank you udah nonton. Saya Hengki ya, ini udah jamnya mau saya jemput tamu nih gitu. Nanti kalau saya udah selesai handle tamu ini 4-5 hari, saya akan buatkan video yang pertama untuk buat blog, dan itu saya pastikan dalam waktu ya nggak sampai 1 jam itu udah jadi, udah jelas, udah bisa diakses, udah bisa di share itu, udah bisa ditelepon orang gitu. Kalau rezeki kan langsung ada nelpon langsung, Pak saya mobilnya Pak berapa gitu kan, enak daripada WhatsApp sana, ada tamu nggak bos gitu, ada job nggak bos, masa begitu terus bertahun-tahun gitu. Atau kalau teman-teman punya uang, punya modal, nggak mau stres, nggak mau pusing, bikin aja website cuma 500.000, 1 juta itu udah bagus, udah profesional gitu. Jadi ada sumber lain gitu yang dari belakang gitu, selain dari yang dikasih teman, dikasih agent yang kita ikutin, mungkin seperti itu ya teman-teman. Itu pentingnya blog atau website untuk jasa supir di Bali dan untuk jasa lainnya mungkin ya. Oke, thank you teman-teman, sampai jumpa lagi nanti di tutorial pertama yang akan saya buat.